Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, terangilah hati kami, cerahilah hati dan pikiran kami untuk dapat melihat pesan-pesan kebenaran yang hendak disampaikan melalui pemberitaan firman hari ini. Dan biarlah oleh firman itu kami bertumbuh dan mendapatkan kekuatan yang baru setiap kali kami menghadapi masalah dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini memberikan kami kekuatan untuk berjalan dalam kehidupan sehari-hari, diberikan terang dan inspirasi oleh tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua mengenal Edward Ludwig Nommensen yang dikenal sebagai apostel orang Batak. Tapi apakah kita tahu sejarah hidup Nommensen? Nommensen mulai dari kecil dia sudah menjadi orang yang mandiri. Dia sudah mencoba membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Ketika berumur 7 tahun, Nommensen memilih mengembalakan angsa daripada duduk di bangku sekolah. Pada umur 8 tahun, ia mulai mencari nafkah untuk membantu orang tuanya dengan cara menggembalakan domba. Pada usia 9 tahun, ia belajar menjadi tukang atap. Dan di usia 10 tahun, ia bekerja pada seorang petani yang kaya sambil belajar bagaimana mengolah tanah. Ia juga bekerja menuntun kuda untuk menarik baja dan membajak tanah petani kaya tersebut. Tapi pada usia 12 tahun, tepatnya di tahun 1846, Nommensen yang baik hati itu mengalami kecelakaan. Sewaktu ia bermain kejar-kejaran dengan temannya, ia ditabrak kereta kuda yang menggilas kakinya sampai patah, dan keadaan yang demikian memaksanya harus berbaring di tempat tidur berbulan-bulan lamanya. Waktu itu, dalam doanya Nommensen meminta kesembuhan, dan dia berjanji kepada Tuhan, jika Tuhan mengizinkan dia sembuh, maka ia akan memberitakan Injil kepada orang kafir. Dan ternyata benar. Setelah kakinya sembuh, Nommensen menjadi penginjil Tuhan yang dipakai secara luar biasa, membuat orang-orang Batak menjadi pengikut Kristus. Dari kisah itu, kita diajak untuk merenungkan. Kita diajak untuk melihat dari dua sisi. Dari sisi manusia, kita mungkin akan meratapi kecelakaan itu. Jika kita tetangganya Nommensen, kita akan mengatakan, aduh, kasihan sekali dia. Akan menjadi apa dia kelak? Atau jika kita dari sudut pandang orang tuanya, kita mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi kepada anakku? Bukankah Nommensen anak yang baik? Bukankah dia anak yang rajin membantu orang tuanya? Mengapa Tuhan membiarkan kecelakaan itu terjadi? Tapi disinilah, dari sisi Tuhan, Tuhan akan mengatakan, pikiranku bukan pikiranmu, dan rancanganmu bukan rancanganku. Dari sudut pandang Allah ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Allah ternyata turut bekerja dalam dan melalui kecelakaan Nommensen. Allah bekerja memakai kecelakaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang Batak yang jaraknya ribuan mil jauhnya dari ranjang tempat Nommensen terbaring pasca kecelakaan tersebut. Sebab kecelakaan itu ternyata membuat Nommensen berdoa bahwa dia akan menginjili
orang-orang kafir kalau Tuhan mengizinkan dia sembuh. Dan memang benar, Nomensien menjadi penginjil yang sukses di tanah Batak. Dialah yang akhirnya berhasil membuat Silindung dan membuat Raja Silindung waktu itu, Raja Pontas Lumban Tobing, mau menerima Kristus. Dan keberhasilannya itu membuat dia dijuluki apostel orang Batak. Apa yang akan terjadi kepada orang Batak sekiranya Nomensien tidak mengalami kecelakaan itu? Kita tidak tahu dan tidak akan pernah tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan telah berkarya untuk mengubah kejatuhan Nomensien menjadi sukacita bagi kita orang Batak. Maka disinilah kita memahami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan hari ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam segala sesuatu berarti dalam segala keadaan, baik itu keberhasilan maupun kejatuhan. Sering kita hanya mengira bahwa Allah hadir dan bekerja hanya dalam keberhasilan. Padahal Allah juga bekerja dan Allah hadir dalam kejatuhan seseorang. Untuk apa Tuhan bekerja dalam kejatuhan kita? Rasul Paulus menjawab, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Tuhan ternyata dapat mendatangkan kebaikan melalui sebuah kejatuhan. Tapi jangan salah paham, bukan Tuhan yang membuat kejatuhan itu terjadi. Kejatuhan itu adalah resiko kehidupan. Kejatuhan adalah bagian dari kehidupan bagi tiap orang. Bisa saja kejatuhan seseorang itu akibat ulahnya sendiri, atau juga kejatuhan itu akibat ulah orang lain. Tapi satu yang pasti, kejatuhan tidak pernah akibat ulah Tuhan. Tapi Tuhan turut bekerja memakai kejatuhan itu untuk memberkati kita. Maka apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Melalui firman Tuhan hari ini dan melalui kisah hidup Nomensien, kita disadarkan bahwa berkat Tuhan tidak melulu dalam bentuk kemakmuran, dalam bentuk kelancaran pekerjaan kita, atau dalam bentuk terwujudnya segala rencana kita. Tidak. Berkat Tuhan tidak selalu terjadi dalam wujud keberhasilan. Berkat Tuhan juga bisa terjadi dalam bentuk kejatuhan. Karena apa? Karena melalui kejatuhan itu Tuhan sedang merenda sebuah kebaikan bagi hidup kita dan bagi iman kita. Maka jangan buru-buru meratapi sebuah kecelakaan atau kejatuhan. Atau janganlah kita cepat-cepat memohon kepada Tuhan agar kita segera dibebaskan dari persoalan itu. Karena bisa saja Tuhan menginginkan kita belajar dari setiap masalah atau dari setiap kejatuhan itu, untuk membuat kita semakin mengenal Dia dan semakin merasakan tuntungan tangannya dalam hidup kita. Bisa saja melalui masalah itu Tuhan sedang melimpahi kita dengan sukacita, asalkan kita mau mengikuti proses yang Tuhan izinkan itu hadir satu persatu. Itu sebabnya Henny Priyogo mengatakan dalam lagunya, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Sepasang suami istri kesal bukan main karena visa kunjungan mereka ke Jepang terlambat, sehingga tiket wisata yang sudah dibeli anaknya hangus. Mereka tidak jadi berwisata ke Jepang. Tapi apa yang terjadi? Seminggu kemudian mereka mendapat kabar dan mereka melihat di TV
lokasi yang tadinya akan mereka kunjungi ternyata dilanda gempa berkekuatan 9 skala Richter yang menimbulkan serangan tsunami yang hebat dan luar biasa. Gelombang setinggi 40 meter meluluh landakan desa itu dan menewaskan hampir 20.000 orang yang sedang berada di desa itu. Dan sekiranya mereka jadi berwisata, mereka akan menjadi salah satu korban dari bencana tersebut. Dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang hikmat di balik musibah yang mencoba untuk mengajak kita merenungkan bahwa musibah bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Musibah justru bisa tanda di mana Tuhan sedang berkarya untuk memberkati kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu menyadari bahwa hidup ini adalah ibarat sebuah perjalanan. Yang namanya perjalanan, sembarang waktu kita bisa mengalami kejatuhan atau kecelakaan. Tapi mari kita tetap ingat bahwa di mana ada kejatuhan, di situ bisa terjadi kebaikan. Sebagai orang percaya, kita diminta untuk tidak meratapi kejatuhan itu, tapi kita mencoba untuk melihat dan menanti berkat apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita melalui kejatuhan itu. Terimalah setiap masalah atau musibah yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, karena melalui itu pun Tuhan dapat bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami bahwa Tuhan bisa bekerja melalui apapun, termasuk melalui kejatuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Maka biarlah melalui firman itu, kami akan menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Kalaupun Tuhan mengizinkan musibah hadir dalam hidup kami, kuatkanlah kami untuk menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya, di balik musibah itu, Tuhan sedang merancang sebuah kebaikan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.